waktu banyak orang sibuk sedang mencari kesukaan mereka, kami mencari kesukaan di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu, di mana ada 2-3 orang yang berhimpun, Engkau ada di situ. Pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami belajar dari firman-Mu, dimanapun Engkau berada selalu ada mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Kami mau dengar firman-Mu dan kami berpegang pada firman Tuhan yang sudah berjanji. Kalau firman Allah diberitakan tidak pernah firman-Mu kembali dengan kosong. Pada pagi hari ini firman Allah akan bekerja, membuat kami berbeda. Tidak ada satu orang pun yang akan pulang dalam keadaan masih sama dengan waktu mereka datang tadi. Karena ada kuasa firman Allah yang menjamah kami. Tuhan, ada urapan yang kuat di atas semua kami yang hadir di tempat ini. Beri ilham wahyu di atas kami semua untuk bisa menyimak, mengerti akan firman Tuhan. Roh Kudus kerjakan apapun yang Tuhan mau di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Ada waktu-waktu di mana saya merasa bahwa saya berada pada waktu dan tempat yang salah. Tapi hari ini saya merasa kita semua ada pada waktu yang tepat. Haleluya. Saya baru pertama kali datang di sini nih. Jadi mungkin ibu bapak belum kenal. Saya datang dari satu daerah yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu Gunung Sinabung. Jadi saya tinggal di bawah Gunung Sinabung di satu kota kecil, yaitu kota Brastagi. Jadi sampai sekarang Gunung Sinabungnya masih batuk terus. Mobil sebentar aja diparkir di luar udah putih semua. Sering sekali saya dari mobil, keluar mobil masuk ke gereja aja, sampai gereja bajunya udah putih semua, kena debu gitu. Saya datang dari sana. Nama saya dapat, jadi saya selalu dapat. Kalaupun orang lain tak dapat, aku tetap dapat. Fam saya Surbakti, ya Surbakti. Saya tidak tahu kenapa saya ada di sini, kenapa saya diundang nggak ngerti. Kemungkinan dugaan saya sih ya, kemungkinan mungkin Pak Bambang yang rekomendasi mungkin gitu, karena saya hampir setiap bulan di Medan di tempatnya Pak Bambang Yonan gitu. Itu aja cukup. Istri saya satu, aku punya 4 putri, 2 bantu saya di sana, 2 melayani di Jakarta ini gitu. Apalagi ya, itu saja. Dan saudara tidak penting mengenal saya, yang penting kita mengenal Yesus, karena dialah sumber segala-galanya. Amin. Cuman karena saya baru pertama, saya ingin sampaikan kebiasaan saya. Saya tidak gitu urus kebiasaan saudara, saudara harus urus kebiasaan saya gitu. Biasanya saya kalau menyampaikan firman Tuhan, aku suka respon. Gitu. Jadi tolonglah, bantulah aku, kasihanilah aku. Kalau aku tanya, tolonglah dijawab. Amin. Amin. Ya. Kalau saudara semangat, aku pun semangat. Kalau saudara lemas, aku pun lemas. Kalau saudara ngantuk, aku pun ngantuk. Kalau saudara tidur, aku pun tidur. Jadi marilah kita semangat pada pagi ini. Bilang kiri kanannya semangat kawan, bilang. Amin. Kalau mendadak di ruangan ini ada orang datang, dia kasih ibu bapak amplop nih, Pak, ini ada berkat Tuhan. Lalu waktu saudara buka, di dalam ada cek 10 juta. Senang apa tidak? Wah senang, wah luar biasa hari ini 10 juta tak kusangka. Tapi baru 5 menit, dia datang lagi, dia bilang, Pak, Bu, maaf ya amplopnya salah.
Sebenarnya untuk Bapak Ibu yang ini, yang tadi salah dia ambil, yang tadi dia kasih amplop yang lain. Dan waktu kita buka amplop itu ternyata ada juga cek dalam, tapi isinya 1 juta. Pertanyaan saya, waktu Ibu Bapak pulang, Ibu Bapak sedih atau gembira? Tolong jawablah. Ibu Bapak sedih atau gembira? Kok ada yang bilang sedih? Jadi ada yang sedih, ada yang gembira. Kenapa ada yang sedih, ada yang gembira? Padahal peristiwanya sama, kejadiannya sama. Tapi ada yang gembira, ada yang sedih. Karena yang gembira berkata, puji Tuhan aku dapat 1 juta. Tadi ongkosku kebaktian pun kupinjam sama orang. Kolekteku pun kupinjam. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Itu pikirannya. Yang sedih, kenapa dia salah? Kenapa dia salah? Aturan 10 juta, aturan 10 juta. Jadi kejadian yang sama, peristiwa yang sama dapat menimbulkan 2 hal yang berbeda. Itu sangat tergantung kepada bagaimana cara kita memandang masalah yang sedang kita hadapi. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ayat ini singkat. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari ayat ini Ibu Bapak, kita bisa belajar bahwa ternyata kita memandang satu masalah bisa dengan percaya, bisa dengan melihat. Bisa dengan mata jasmani, bisa dengan mata hati. Tergantung yang mana yang kita pakai. Firman Allah mengajar kita bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang kita hadapi. Apakah engkau susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat? Bukan itu masalahmu. Firman Allah mengajar kita, hidup kita ditentukan oleh bagaimana cara kita memandang masalah yang sedang kita hadapi. 2 orang yang memiliki masalah yang berbeda dengan 2 cara pandang yang berbeda akan mengalami kehidupan yang berbeda pula. Jadi itu sebabnya Ibu Bapak seharusnya setiap menghadapi masalah, cepat-cepat luruskan itu sesuai dengan firman Tuhan. Cepat-cepat luruskan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Satu hari saya ke desa, 1 jam dari Brastagi. Saya tidak gitu suka kota, Pak. Saya lebih suka desa. Jadi saya pelayanan saya di desa-desa. Karena desa-desa orangnya polos-polos. Bu, percaya Tuhan Yesus? Iya pendeta, katanya. Kalau di kota, Bu, percaya Tuhan Yesus? Apa maksud percaya? Katanya. Apa bahasa Yunaninya, bahasa macam-macam. Jadi satu hari aku pergi ke desa. Bukan pelayanan, pesta menikah gitu. Lalu waktu aku pulang, aku lihat ada seorang ibu tua umur 80 tahun berdiri di pinggir jalan. Aku kenal dia orang Brastagi. Aku berhentikan mobil di samping dia, aku bilang, Bu, aku panggil dia Bibi kalau orang Karo ya. Bibi mau pulang? Iya nakku. Naiklah Bibi, boleh rupanya katanya. Boleh Bibi, naiklah. Aku pun mau ke Brastagi, naiklah dia. Aku bilang, Bibi kenal aku? Enggak nakku katanya. Aku dapat, kamu dapat. Namaku masih dia ingat gitu. Dia sepanjang jalan dia ngomong, nyerocos terus ritro banyak. Aku bilang, Bibi sehat kali ya, umur 80 tahun, masih bisa pergi ke pesta sendiri. Terus dari tadi nyerocos, sehat kali Bibi ya. Pasti Bibi ini hatinya selalu gembira. Karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu dia berkata, iya dapat, buat apa susah hidup ini?
Nggak adanya gunanya hidup susah ini. Tahu kau dapat. Kenapa Bibi? Satu hari aku pulang ke rumah, rumahku terbakar. Rumahnya rumah papan yang pakai batu di bawah itu ya. Jadi rumah panggung gitu. Terbakar rumahnya, kulihat dari jauh, rumah sudah terbakar, nggak ada lagi barang yang bisa diselamatkan. Bingung aku berdiri di depan rumahku yang terbakar. Aku mulai berpikir katanya. Kalau aku menjerit juga nggak padam, kalau aku pingsan pun nggak padam, kalau aku nangis pun nggak padam. Jadi udahlah, nggak usahlah kususahi. Kuangkatlah tanganku katanya. Ku bilang, dadah, selamat jalan rumah. Terima kasih rumah, sudah 40 tahun kita bersama-sama. Hari ini engkau berangkat, selamat jalan. Doakan aku ya, supaya nanti aku punya rumah yang lebih bagus dari kamu. Kayaknya ibu itu ada bocor halusnya ya. Dan dia dapat apa Bibi? Tahu kau sekarang? Apa Bibi? Sekarang rumahku sudah rumah gedung 2 lantai. Pertanyaan saya, lebih baik rumahnya dulu terbakar atau tidak? Bukan masalah terbakar atau tidak. Masalahnya bagaimana cara kita memandang masalah yang sedang kita hadapi. Waktu 12 pengintai diutus oleh Musa masuk ke tanah Kanaan. Berapa orang yang berangkat? 12. Berapa orang yang ke seberang? 12. Berapa orang melihat tanah yang subur? 12. Berapa orang memakan buah-buahan yang enak? 12. Berapa orang melihat musuh yang besar? 12. Dan waktu mereka pulang, ternyata mereka memberikan laporan dengan cara pandang yang berbeda. Yang 10 bilang mati kita, nggak bisa kita lawan. Kita seperti belalang. Orang zaman dulu suka makan belalang, ya kan? Artinya kalau waktu dia berkata kita seperti belalang, dimakannya nanti kita. Tapi yang 2 orang bilang tidak. Kita akan telan mereka. Mereka seperti bika Ambon. Nggak ada ayatnya, jangan cari ayatnya nanti. Kejadian yang sama. Tapi dengan cara pandang yang berbeda. Dan 10 orang itu mengakibatkan orang percaya. Itu biasa di mana-mana demokrasi kan. Lebih banyak yang percaya pada yang banyak, yang mayoritas. Padahal di dalam firman Allah kita tidak diajar tentang mayoritas. Kita diajar tentang otoritas. Barabas sama Yesus siapa menang? Barabas menang kalau soal mayoritas. Dan 10 itu mempengaruhi bangsa Israel. Sehingga orang Israel tidak masuk tanah Kanaan. Mereka harus beridar-idar di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa butuh 40 tahun? Karena harus butuh 40 tahun nunggu mereka semua mati dulu. Bilang sebelahnya, jangan tunggu mati kawan, bilang. Muncul generasi baru bersama dengan Yosua dan Kaleb. Itu yang masuk di tanah Kanaan. Pertanyaan saya. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan karena musuh yang besar atau karena cara pandang yang salah. Bukan soal musuh. Kalau soal musuh yang besar, kenapa 40 tahun kemudian pada waktu generasi baru muncul berdiri di tempat yang sama. Mereka bisa mengalahkan musuh yang besar. Karena cara pandang mereka yang berbeda. Ada beberapa hal yang saya ingin coba sampaikan tentang kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang beberapa hal. Yang pertama soal kematian. Karena orang takut kali mati. Kalau udah sakit, jual rumah, jual mobil, deposito dihabisin semua supaya jangan mati. Sepertinya kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Padahal kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Boleh saya bertanya ibu bapak? Jawablah.
Kalau boleh gitu. Boleh aku bertanya ibu bapak? Ibu bapak rindu masuk surga? Ibu bapak rindu mati? Banyak orang rindu masuk surga, tidak rindu mati. Bagaimana bisa masuk surga kalau enggak mati? Bagi orang yang percaya kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian itu hanya jembatan menuju hidup masa depan kita di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Satu hari kami 8 orang pendeta, suami istri, itu jalan-jalan ke Penang. Jadi sampai di Penang, ya udahlah sekalian jalan-jalan, check up lah kita. Check up lah, periksa darah, EKG, treadmill, semua kan. Lalu selesai itu dokter bilang, di antara kalian semua yang 8, yang paling sehat ibu ini. Dia tunjuk satu ibu, karena saya sebut aja namanya, Ibu Pendeta Palit. Sehat, pure, tidak ada jantungnya bagus, darah bagus, kolesterol bagus, ginjal bagus, paru-paru, pokoknya semua bagus. Dan dia bilang di antara kalian semua yang paling parah adalah bapak ini, tunjuknya saya. Bapak nggak boleh pulang lagi, kan jantung bapak udah sumbat sana sumbat sini, bapak tidak sehat. Jadi bapak tak boleh pulang, harus masuk ruang operasi bypass. Kalau bapak ingin lebih yakin keadaan bapak, katerisasi katanya. Saya bilang, enggak usah lah, buat apa itu. Istri saya bujuk saya, ayolah pak. Jadi hanya karena memikirkan perasaan istri. Karena istri itu kan makhluk halus. Bukan hantu ya, yang sangat perasaan. Ya akhirnya saya katerisasi. Pembuluh darah saya dipotong, dimasukkan cairan. Lalu cairan itu menjalari seluruh pembuluh darah saya itu bisa direkam dari luar dengan alat. Dan kemudian aku dibawa ke ruang komputer, dilihat, tengok ini pak, nih jantung bapak, 3 pembuluh darah besar, satu udah sumbat 100% nih, satu 85%, satu 75%, dari 300% sudah sumbat 265%. Hanya tinggal 35%. Bapak nggak boleh lagi khotbah keras-keras. Kalau khotbah keras, mendadak bisa ngerem nanti jantung bapak katanya. Saya bilang saya pulang dulu. Bagi saya, mati bukan sesuatu yang menakutkan. Dan kelihatannya kalau bypass nggak ada masalah. Dokter sana bilang, sekarang kegagalan operasi jantung hanya 2%. 98% berhasil. Soal uang tak masalah. Karena sampai aku di Brastagi banyak gereja nelpon. Tanyalah Pak Bambang nanti. Dia juga nelpon Pak. Kita yang biayai semua. Gereja sana pun kami yang biayai. Gereja sana kami yang biayai. Tapi cuma ngomong nggak kirim. Cuman aku berpikir gini, kalau seandainya, saya tidak menyalahkan orang yang bypass, enggak ya, saya hormati mereka karena kita semua kan berjalan sesuai dengan iman kita kan. Cuman saya berpikir kalau saya bypass, lalu kemudian nanti ada jemaat sakit jantung, datang dia sama saya, Pak Pendeta, doakanlah aku sakit jantung. Apa yang mau ku bilang? Paling-paling aku bilang, ya udahlah Bu, operasi aja lah. Aku pun operasi kan gitu. Jadi sepertinya aku kehilangan kesaksian. Aku pulang ke rumah, aku bilang, Tuhan firman-Mu berkata, kalau ada orang sakit aku menumpangkan tangan maka dia akan sembuh. Sekarang yang sakit aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Aku berpegang pada firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Lalu apa yang aku lakukan? Yang pertama, firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat. Sejak itu aku gembira. Caraku khotbah juga berubah. Aku selalu bergembira, berketawa dengan orang lain. Karena itu adalah kesehatan. Lalu yang kedua, aku makin rajin. Banyak orang bilang, istirahatlah Pak. Bapak kan banyaklah istirahat. Aku bilang, salah pelajaran kamu.
Kalau sebentar-sebentar istirahat, sebentar-sebentar istirahat. Tuhan bilang dari sorga, hambaku ini udah pengen istirahat ini pikirnya. Orang Batak bilang di sono radian katanya. Rest in peace katanya. Justru sejak itu aku makin rajin ibu bapak. Aku kesana kemari, kesana kemari. Ini perjalananku kemarin. Aku berangkat dari Brastagi ke sini. Besok satu hari aku di rumah anakku. Besok satu hari Selasa aku udah pergi ke Pontianak. Dan sampai hari Rabu, hari Kamis aku ada Kamis. Kamis Jumat aku di Bandung. Hari Sabtu aku ke Mataram. Aku makin rajin. Supaya apa? Supaya Tuhan dari sorga dilihatnya. Hambaku ini rajin kali ini. Ini kalau ada apa-apa rugi aku pikirnya kan. Hei malaikat sini dulu, jaga ini nih. Kalau ada apa-apa rugi kita. Sampai hari ini 10 tahun masih sehat aku. Dokter yang merawat aku pun udah mati. Ada kawanku dari kecil. Kami selalu sama dari kecil. Waktu tamat SMA dia sekolah dokter, aku sekolah Alkitab. Dia jadi dokter yang sukses, aku jadi pendeta yang kurang sukses. Dia punya rumah sakit besar, banyak dokter bawahannya, punya ambulan. Pokoknya sukses lah. Dia dokter terbaik di daerah kami. Tapi saya dengan dia masih dekat gitu. Sering ketemu karena kami bentuk Persatuan Sepak Bola Brastagi. Dia ketuanya, aku sekretarisnya. Tiap ketemu, gimana pendeta? Sehat dokter. Istrimu sehat dokter. Bagus pendeta, jaga kesehatan ya katanya. Iya dokter. Tiap ketemu, gimana pendeta? Sehat dok, jaga kesehatan ya. Selalu dia bilang jaga, iya dokter. Satu hari dia main tenis dengan sesama dokter. Waktu dia lempar bola, dia pukul, dia jatuh ke belakang. Dokter temannya main, kejer dia. Untuk nolong, dia punya ambulans, enggak sempat naik ambulans. Dia punya rumah sakit, enggak sempat sampai rumah sakit. Di lapangan tenis dia check out. Langsung pergi ke sorga. Dia anak Tuhan, orang baik. Aku yakin dia ada di sorga sekarang. Dia udah pergi, aku tahun depan. Dan nanti tahun depan kalau aku sampai di sorga, aku akan cari dia. Mana itu kawan kita mana? Waktu ketemu aku bilang, dokter apa kabar? Jaga kesehatan dokter. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Amin. Ibu bapak dengar nih. Kalau nanti tahun depan ibu bapak baca di Kompas. Sudah meninggal. Pendeta dapat Surbakti Brastagi. Jangan percaya. Karena firman Allah katakan orang yang percaya dia akan hidup selama-lamanya. Aku hanya pindah rumah aja. Dari rumah yang bocor-bocor sekarang akan pulang ke sorga di mana rumah yang disediakan oleh Tuhan, rumah yang indah. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakutin. Amin. Satu hari BCA telepon saya, Pak, Bapak mau ikut asuransi? Asuransi apa? Asuransi kecelakaan. Apa itu? Kalau Bapak kecelakaan, maka istri anak Bapak dapat 600 juta. Preminya berapa? 135 ribu. Kapan lagi bisa kutinggalkan uang untuk anak istriku gitu banyak? Enggak mungkin, kupikirkan. Ikut, kubilang. Sejak itu enggak pernah lagi aku takut kecelakaan. Kalau supirku ugal-ugalan, yang lain-lain, jangan gitu. Aku tenang aja, 600 juta. Kalau aku naik pesawat, naik pesawat tidak gitu sering sih. 1 tahun kira-kira 70 kali. 1 tahun ya. Itu di atas itu kan banyak lubang ya kan. Kadang-kadang pesawatnya goncang. Orang-orang takut kan. Bismillah. Ada yang bilang bis kota.
Aku tenang-tenang aja 600 juta. 600 juta. Dan kalau pesawatnya mendarat di Polonia, di Medan dulu. Enggak jadi dapat 600 juta. Padahal asuransi itu hanya ku dapat kalau kecelakaan. Kalau siap khotbah mati nggak dapat. Kalau di rumah meninggal nggak dapat. Hanya kecelakaan. Itu pun membuat aku tak takut lagi mati. Apalagi kita punya asuransi dari Tuhan. Yang berkata bagaimanapun, kapanpun, bagaimanapun caranya. Sudah tersedia surga yang indah bagimu. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Amin. Bilang sebelahnya jangan takut mati lagi kawan. Bilang. Yang kedua, yang sering sekali kita salah pandang adalah masalah pencobaan. Sepertinya pencobaan itu sesuatu yang menakutkan. Saya kayaknya tidak pernah nerima telepon dari orang. Pak, puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Saya sedang menghadapi pencobaan yang besar. Haleluya, enggak pernah. Selalu doakanlah pencobaanku besar. Kayaknya pencobaan itu sesuatu yang berat. Itu yang saya katakan itu adalah cara pandang yang salah. Firman Allah justru berkata pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Ada di sini yang tidak mau lagi mengalami pencobaan datang ke depan. Aku mau gunakan 1 menit berdoa untuk saudara. Ayo. Ada di sini yang tak mau lagi dalam hidupnya ada percobaan. Mari datang. Aku akan tumpangkan tanganku. Aku akan bilang Tuhan cabutlah nyawanya. Karena selama kita hidup pencobaan itu selalu ada. Pepatah berkata hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas artinya semuanya baik, gaji baik, pekerjaan baik, rumah tangga baik, kesehatan baik, anak-anak baik. Kalau di bawah semuanya rugi, anak-anak nakal, kontrak rumah nggak bisa dibayar, sering sakit, itu di bawah. Saudara lebih suka di atas atau di bawah? Jawab. Saudara lebih suka di atas atau di bawah? Kalau saudara pilih di atas berarti saudara pilih mati. Karena selama kita hidup nggak bisa di atas. Pasti kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau dia sudah di bawah atau di atas berarti sudah mati. Bilang sebelahnya, dengar itu. Bilang. Hidup ini terus berputar. Terus berputar. Kalau kita sedang sukses sekarang, jangan sombong. Sebentar lagi engkau akan turun. Dan kalau engkau di bawah sekarang jangan putus asa. Karena sebentar lagi engkau akan percobaan-percobaan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang biasa kata firman Tuhan. Ikuti kata-kata saya ini. Persoalan kecil untuk orang kecil. Sambung. Dari depannya 1, 2, 3. Persoalan kecil untuk orang kecil. Persoalan besar untuk orang. Lebih keras 1, 2, 3. Persoalan kecil untuk orang kecil. Persoalan besar untuk orang besar. Coba tanya sebelahnya. Kamu mau jadi orang besar atau orang kecil? Apa katanya? Apa katanya? Orang besar. Tepuk-tepuk bahunya bilang, kudoakan persoalanmu besar-besar. Saudara ketawa. Tapi memang itulah kebenaran. Kenapa orang Israel mereka takut lihat Goliat? Karena musuhnya besar. Lalu kapan hidup Daud berubah? Dari penggembala menuju istana. Sejak dia berhadapan dengan Goliat. Kalau Daud mengalahkan anak-anak. Nggak pernah dia masuk istana. Justru waktu dia mengalahkan Goliat yang besar, itu yang membawa dia ke istana. Kalau nanti Bapak turun ke bawah, lihat ada orang mancing di selokan. Mancing, lalu saya tanya, Pak, lagi mancing apa? Dia jawab, ikan paus.
Oh, oh. Tapi Bapak pasti sudah sadar, pasti orang ini bocor halus. Bukan 7/5, sudah 8/10. Karena tidak mungkin di selokan itu ada ikan paus. Lalu kita akan bilang, Pak, kalau ikan paus enggak ada di situ. Di situ yang ada orang Batak bilang siburicak. Kalau mau ikan paus pergi sana, lautan Hindia, lautan Teduh. Dia bilang, aku pun tahu. Tapi di sana gelombangnya terlalu besar, sana badainya terlalu besar. Memang badainya besar, gelombangnya besar, anginnya besar, tapi ikannya pun besar. Jadi kalau engkau sedang menghadapi badai dalam hidupmu besar, bilang terima kasih Tuhan karena sebentar lagi aku akan lihat mujizat yang besar. Jadi pencobaan itu tidak perlu ditakutin. Yusuf masukkan sumur. Tuhan tolong. Tuhan dengar doanya, dengar. Tuhan tolong enggak. Malah dia dijual sama orang Ismail. Dia diseret-seret di padang gurun. Tahu padang gurun siang sangat panas, malam sangat dingin. Diseret-seret. Dia berdoa, Tuhan tolonglah aku, tolonglah aku. Tuhan dengar enggak? Dengar. Tuhan tolong? Tidak. Kenapa Tuhan tidak tolong? Karena Tuhan punya rencana yang lebih dalam. Kalau Tuhan taruh di hati pembelinya belas kasihan, dia bebaskan Yusuf kemana? Yusuf pulang ke kampungnya. Jadi apa dia di sana? Jadi gembala. Dia dijual jadi budak di rumah Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Berdoa enggak dia di penjara? Berdoa. Tuhan tolonglah aku enggak bersalah. Tuhan dengar enggak? Dengar. Tuhan tolong tidak. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud yang jauh lebih dalam dari apa yang ada dalam pikirannya. Sampai dia menafsirkan mimpi juru minum raja di penjara. Dan waktu juru minum raja dipulihkan ke istana, Yusuf pesan, Bapak tolonglah ingat aku nanti. Bilang sama Firaun, aku tak bersalah. Bilang sama Firaun, aku tak berdosa. Supaya aku dibebaskan. Pasti ku ingat, Yusuf, ku ingat, pasti ku ingat, pasti ku ingat. Waktu juru minum raja sampai di istana, dia ingat. Saudara lebih suka diingat atau dilupakan? Saudara lebih suka diingat atau dilupakan? Kalau juru minum raja ingat, dia lapor sama Firaun, raja di sana ada Yusuf tak berdosa, bebaskan dia. Raja Firaun bilang, bebaskan, kemana Yusuf pulang? Ke kampungnya. Jadi apa sana? Jadi gembala. Gembala domba. Tuhan punya rencana yang jauh lebih tinggi daripada hanya menjaga domba. 2 tahun lamanya dia dilupakan. Sampai kapan? Sampai juru minum raja mendengar Firaun bermimpi. Baru dia ingat, sana ada yang bisa. Dan Yusuf dipanggil dari penjara, diangkat jadi Perdana Menteri. Di Indonesia wakil presiden. Bagaimana nanti kan nggak lama lagi pemilihan presiden kan. Bagaimana kalau kita usulkan Pak Himawan jadi wakil presiden? Mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana kalau kita usulkan Pak Himawan jadi wakil presiden di Amerika? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena Pak Himawan bukan warga negara Amerika. Perdana Menteri Australia harus orang Australia. Perdana Menteri Malaysia harus orang Malaysia. Wakil Presiden Indonesia harus orang Indonesia. Wakil Presiden Amerika harus orang Amerika. Tapi Yusuf dia bukan orang Mesir. Saudara lihat bagaimana tangan Tuhan melampaui segala aturan.
Tapi kenapa dia akhirnya dari penjara bisa jadi Perdana Menteri? Orang keluar dari penjara, jangankan Perdana Menteri, jadi lurah pun nggak bisa. Karena waktu dia ke kantor polisi minta surat keterangan berkelakuan baik nggak dapat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu dia terus berjalan dalam rencana Tuhan, meskipun sepertinya dia makin lama makin berat, makin lama makin berat. Pada waktunya Tuhan mengangkat dia ke posisi yang terbaik. Haleluya. Jadi kalau engkau sedang mengalami pencobaan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena sebentar lagi engkau akan lihat mujizat yang besar yang Tuhan sediakan bagimu. Aku punya teman, dia tinggal di Jakarta ini. 2 tahun lalu ulang tahunnya ke-70. Ibu-ibu. Aku hadir. Di dekat-dekat sini dia bikin di satu hotel yang besar ulang tahun 70 tahun. Waduh, hidupnya menderita sekali. Secara singkat aku cerita ya, dia disuruh ibunya menikah sama pria yang dia nggak suka. Cuman gara-gara menghargai ibunya, kawinlah dia sama satu pria yang ganteng tapi bodoh. Nggak tahu tulis baca. Bukan cuman itu, kejam. Selalu nampar, sikit-sikit tampar, sikit-sikit tampar. Kalau marah bukan cuman tangan, pisau, gunting. Jadi badannya itu luka semua. Dia sewa satu kamar di rumah. Di satu rumah besar ada kamar disewa satu. Suaminya bikin peraturan. Kalau aku tak di rumah, kau tak boleh keluar dari kamar. Keluar dari kamar pun gak boleh. Dan yang lebih aneh, yang gak pernah aku dengar ada seperti suaminya bilang, kau tak boleh tersenyum. Asal tersenyum ditampar. Kau pikir kau paling cantik ya, mau menggoda orang lain ya. Jahat sekali suaminya. Dan tak bertanggung jawab. Sering gak pulang, jarang pulang. Gak cari uang, sering kelaparan. Yang lebih jahat lagi, sering selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, 4 lingkuh. Bahkan perempuan selingkuhannya dibawa ke rumah. Sampai waktu selingkuhannya melahirkan, kawan saya itu yang ngurus. Dan dia dikurung di kamar terus, tak boleh keluar. Apa yang dia lakukan di kamar? Dia baca. Selesai satu buku dari jendela, minta tolong orang, pinjamin yang lain lagi. Di kamar baca berpuluh tahun. Sampai akhirnya di dalam kamarnya dia jago bahasa Inggris, dia jago bahasa Mandarin. Waktu suaminya meninggal, terdengarlah lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan, kita merdeka dari penjajahan suami. Keluar dia dari kamar itu sebagai orang yang berbeda. Dia jago bahasa Inggris, dia jago bahasa Mandarin. Dia buka les bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Dia jual besi-besi bekas. Kemudian jadi pembicara seminar yang begitu hebat. Dia bukan jual besi bekas lagi. Sekarang ibu bapak, di Jakarta dia punya pabrik baja. Bukan hanya di Jakarta, di Arab Saudi, di Afrika dia punya pabrik baja. Saudara tahu gereja Metodis itu kan dunia cukup besar, 130 juta anggotanya. Itu di tiap-tiap negara ada bishop dan seluruh bishop tunduk pada satu board yang ada di Amerika yang terdiri dari 7 orang. Ibu itu sekarang jadi salah satu dari 7 board itu. Kalau dia masuk kantor di Amerika harus dinaikkan bendera merah putih. Dia 2 kali 1 tahun datang ke Brastagi membuat seminar. Setiap dia datang, saya kumpulin hamba-hamba Tuhan ratusan untuk dengar dia menyampaikan begitu banyak hal yang luar biasa. Lalu aku tanya dia, Bu, gimana kesaksian ibu tentang hidup ibu yang dulu? Dia berkata, Pak Surbakti, untung dulu aku punya suami yang jahat. Kalau suamiku dulu baik, memanjakan aku tidak seperti sekarang. Aku tidak menjadi orang yang seperti sekarang. Sekarang dia jadi orang yang dahsyat luar
biasa. Dia bilang, Pak Surbakti, aku di rumahku kalau malam bangun mau minum, nggak tahu aku di mana gelas karena jarang di rumah. Jadi mesti bangunin pembantu, Mbak, di mana gelas kita? Hari ini di Filipina, besok di London, besok di Amerika, besok di Hong Kong, besok terus keliling dunia dia. Tapi kenapa dia jadi orang yang begitu luar biasa? Karena dia melewati satu proses yang begitu berat, tapi itu yang membuat dia menjadi satu orang yang luar biasa. Bilang sebelahnya, kalau kau sedang dalam pencobaan yang besar sekarang bersyukurlah. Karena nanti engkau akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, aku suka ini. Saudara suka kan yang terakhir? Sama, aku pun suka. Karena sebentar lagi bubar, yang mau makan boleh makan. Ya. Selain biasanya yang orang banyak salah pandang adalah tentang kematian, tentang percobaan, dan salah satu sekarang masalah yang cukup berat dalam kehidupan kita adalah soal keluarga. Aku masih di Brastagi, sudah ada yang nelpon aku, Pak, kapan Bapak ke Jakarta? Aku cerita, aku nanti tanggal 8 akan ada di Jakarta di IKM. Boleh enggak aku ketemu, Pak? Dia seorang pengusaha aja. Boleh enggak aku ketemu, Pak? Kenapa? Saya sedang bermasalah di tengah-tengah keluarga. Tadi pagi dia SMS saya, jam berapa kita bisa ketemu, Pak? Keluarga ini memang masalah yang sangat berat. Dan bukan hanya di hadapan di anggota-anggota, bahkan di kalangan pendeta-pendeta juga. Saya pernah terima satu surat dari seorang istri. Dia tulis begini, Pak, suamiku tidak sayang padaku. Istri pendeta. Dia bilang, suamiku lebih sayang sama ayamnya daripada kepada aku. Kalau ayamnya sakit, segera dia sibuk cari obat untuk ayam. Kalau aku sakit, dia tak peduli. Kalau aku bilang, Pak, aku sakit, dia jawab, kau memang sering sakit. Bahkan yang paling sedih, ya kan, jatuh juga ke bawah, tapi pelan-pelan jatuhnya. Besoknya ke situ lagi dijatuhkan lagi, dia ginikan lagi sayapnya, nggak jatuh lagi, tapi datar-datar ke sana. Ku kan terbang tinggi di awan. Besoknya taruh lagi ke bawah lagi, dia terbang lagi. Sekarang udah terbang tinggi, dia jadi raja wali yang dewasa. Di mana dia belajar kedewasaan di jurang. Tanpa jurang dia tidak pernah jadi dewasa. Kalau kamu mengalami kesulitan, itu tempat untuk berlatih, dididik Tuhan untuk jadi dewasa. Jadi jangan tiap ada masalah langsung mengeluh, nangis, jungut-jungut, cari jalan keluar yang tak sesuai firman Tuhan. Jangan begitu. Bilang sebelahnya, dengar itu kawan, bilang. Sehingga dengan demikian kita bisa makin lama makin sempurna. Apa itu yang saya beritahu tadi, maksud saya tentang firman Tuhan hari ini sempurna. Problem kita bukan problem kita pribadi lagi. Bukan masalah bagaimana aku tidak jatuh dalam kenajisan. Bukan bagaimana aku tidak jadi sombong. Bukan bagaimana aku tidak tamak. Bukan itu lagi masalah kita. Masalah kita sekarang adalah bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Kalau sudah begitu, kita dewasa dalam Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana saudara hidupmu sekarang. Problemmu, problem dirimu sendiri, atau engkau mulai berpikir sekarang tentang bagaimana hidupmu berguna bagi orang yang lain. Aku tak berpikir lagi tentang kebutuhanku. Aku sudah belajar tidak mudah sakit hati. Orang bilang bodoh, memang bodoh, ajari aku. Aku berjuang untuk melawan kenajisan. Dan sekarang dalam pikiran bagaimana
hidupku bisa berguna bagi orang yang lain. Karena aku tahu selama hidupku masih berguna orang lain, Tuhan akan memberi aku napas hidup dan kesehatan. Tapi kalau hidupku sudah tak berguna lagi bagi orang yang lain, maka selesailah tugasku di bumi ini. F. Ajar kami Bapa. Lalu aku berpikir, Pak, kalau aku bilang Pak, semua bapak-bapak bilang oi gitu ya. Kalau aku bilang Bu, ya semua ibu-ibu bilang oi gitu ya. Pak, lebih berharga mana perasaan istri atau uang 2.000? Bapak-bapak, lebih berharga 2.000 atau perasaan istri? Enggak berani jawab mereka. Bagiku apalah artinya uang 2.000 dibandingkan dengan perasaan istri. Istri itu kan yang penting perasaannya dihargai. Udah ayo mak, aku bilang pulang. Aku keluar dari Carrefour, masuk Medan Plaza, bayar 2.000, beli susu Carnation 9.400. Istriku senang sekali. 1 minggu itu masaknya enak terus. Apalah arti 2.000 dengan makanan yang enak? Itu bukan. Bapak-bapak jangan tepuk tangan aja, praktek nanti di rumah tuh. Ibu-ibu bilang haleluya, bilang. Karena wanita itu perasaannya halus, kadang-kadang aneh-aneh memang. Ada istri bilang ini, Pak, Bapak sayang enggak sama aku, padahal susunya udah 3 itu. Masih nanya lagi soal sayang sama enggak. Suaminya bilang sayang lama. Gimana sayangnya? Contohnya. Suami yang pintar ini, aduh mama, pokoknya di dunia ini tak ada yang seperti kamu. Contohnya ibarat handphone. Akulah handphonenya, kamulah kartu SIM-nya. Apa gunanya handphone tanpa kartu SIM? Begitulah mama, hidupku tak ada artinya tanpa engkau. Wah, istrinya kan senang kali. Senang kali dia cerita sama orang, suamiku senang, sayang kali sama aku. Kayak dia handphone aku kartu SIM-nya. Suaminya bilang bodoh kali kau. Kau tidak tahu itu. Di hati memang bodoh kali istriku ini. Gak tahu dia handphone itu kartunya bisa ganti-ganti. Handphone Cina 3 kartunya katanya. Tapi yang diajar firman Tuhan tidak begitu ibu bapak. Kita mesti punya cara pandang yang berbeda dalam soal keluarga. Saya punya arloji di rumah, saya gantungkan di kamar di atas tempat tidur saya. Arlojinya arloji rusak-rusak, nggak jalan lagi, nggak bisa dipakai lagi. Aku udah bawa ke tukang jam, bisa nggak perbaiki? Tak bisa lagi. Padahal arlojiku banyak loh. Kemana-mana aku pergi dikasih arloji. Aku pernah sekali waktu dikasih orang arloji 40. Nggak tahu tiap-tiap jari taruh arloji pun nggak habis kan. Jadi terpaksa setiap ketemu hamba Tuhan pegang tangannya, kalau nggak ada arlojinya kasih 1. Arlojiku banyak, sekarang pun arlojiku banyak. Buat apa aku gantung arloji rusak-rusak? Kenapa nggak buang saja? Kenapa aku nggak buang? Karena aku tidak lihat arlojinya. Aku lihat siapa yang memberikan arloji itu kepadaku. Yang memberikan itu abang saya paling besar. Dia waktu saya masih kecil, dia pergi sekolah ke luar negeri 50 tahun tidak pernah pulang. Tidak pernah kirim surat, tidak pernah telepon, tidak pernah SMS. Persis kayak orang mati. Kalau orang mati nggak pernah telepon, SMS kan persis. Tapi 15 tahun yang lalu mendadak dia datang di Medan. Wow, aku peluk dia, aku bawa jalan-jalan ke Bali, ke Ancol. Dia bilang aku hanya ingin lihat kalian baik-baik apa tidak. Aku senang kalian baik semua. Tahun depan aku datang dari Kanada. Dia di Kanada kerja di Pertamina-nya sana.
Tahun depan aku datang, aku bawa istriku dan anak-anakku supaya kalian kenal kakak kalian sama anak-anak kita. Ya bang, ya bang. Tahun depan jadi dia datang, enggak jadi. Aku yang ke sana mengubur dia. Karena dia mati, aku pergi ke Kanada menguburkan dia. Arloji itu pemberian dia. Setiap aku lihat arloji itu, aku enggak lihat jalan, enggak. Setiap aku lihat, oh itu pemberian dari abang saya. Tiap kulihat itu pemberian dari abang saya. Aku taruh itu di situ bukan karena menghargai arlojinya. Karena aku menghargai siapa yang memberikan arloji itu kepadaku. Bapak-bapak. Bapak, udah lupa dia. Bapak-bapak. Siapa yang memberikan istrimu kepadamu? Siapa? Tuhan. Istri-istri, siapa yang memberikan suamimu padamu? Tuhan. Kalau begitu jangan lihat kelemahan suamimu, jangan lihat kelemahan istrimu, lihatlah siapa yang memberikan dia kepadamu. Itu adalah Tuhan. Maka saya tidak percaya kalau ada orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi dia enggak mengasihi istrinya, enggak mengasihi suaminya, enggak mengasihi anak-anaknya, karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Belajar memiliki cara pandang yang benar, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan.